Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Winarsi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan saya Rizkia Intanura ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25080101112 Rombel 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Evaluasi Implementasi Kebijakan Anti Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, Studi Kasus Korupsi Berulang, Bupati Kudus Muhammad Tamsil. Jadi, di artikel ini saya membahas bagaimana seorang kepala daerah bisa terjerat korupsi sampai 2 kali, dan apa saja yang sebenarnya salah dalam sistem pengawasan serta kebijakan anti korupsi di tingkat daerah sehingga kasus tersebut dapat terulang kembali. Di dalam latar belakang, eh, ada penjelasan terkait korupsi itu sendiri. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena berdampak luas bagi negara, birokrasi, dan kepercayaan masyarakat. Kasus Muhammad Tamzil menjadi perhatian khusus karena beberapa hal. Yang pertama, beliau pernah terlibat korupsi pada tahun 2004 dalam penyimpangan dana pendidikan. Yang kedua, pada tahun 2019, beliau kembali terjerat kasus korupsi terkait praktik suap jual beli jabatan. Dan yang ketiga, meskipun pernah menjadi narapidana korupsi, beliau masih bisa terpilih lagi sebagai Bupati Kudus pada Pilkada 2018. Tentunya hal ini menunjukkan adanya kelemahan pengawasan, budaya politik yang cenderung permisif, dan celah hukum yang memungkinkan mantan koruptor kembali berkuasa. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah dalam artikel saya. Yang pertama ada bagaimana kronologi dan pola korupsi Muhammad Tamsil. Selanjutnya ada seberapa efektif penegakan hukum terhadap kasusnya. Terus bagaimana evaluasi kebijakan anti korupsi terhadap kepala daerah, dan yang terakhir ada solusi apa yang diperlukan agar kasus serupa tidak berulang. Pertama-tama saya akan menjelaskan gambaran umum kasus korupsi Muhammad Tamsil itu sendiri. Jadi, kasus korupsi Muhammad Tamsil mencerminkan pola korupsi yang berulang dan sistemik. Pada kasus pertama, tahun 2004 terjadi penyimpangan dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Bentuk korupsinya meliputi manipulasi laporan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan. Dan pada kasus kedua, tahun 2019, bentuk korupsinya berubah menjadi suap dalam jual beli jabatan. Ia memanfaatkan posisinya sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk memperjualbelikan berbagai posisi ASN. Kembalinya tindak korupsi setelah hukuman pertama menunjukkan bahwa efek jera tidak tercapai dan ada celah besar dalam sistem pemerintahan daerah. Terus selanjutnya ada analisis pola korupsi. Ada perbedaan pola korupsi antara dua periode tersebut. Pada tahun 2004, korupsinya berfokus pada anggaran. Hal ini terjadi karena rendahnya transparansi dan lemahnya kontrol terhadap alokasi dana pendidikan. Sementara pada tahun 2019, korupsinya berpindah ke ranah jabatan. Modusnya lebih terorganisir dan melibatkan banyak pejabat. Jabatan ASN digunakan sebagai komoditas politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perubahan pola ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi memanfaatkan celah kekuasaan yang ada dalam birokrasi sesuai kesempatan yang tersedia. Lalu ada apa sih faktor yang menyebabkan korupsi ini berulang? Jadi ada beberapa faktor mengapa korupsi dapat terulang kembali, yaitu sanksi hukum tidak memberi efek jera. Karena mantan koruptor masih diperbolehkan mencalonkan diri dalam pilkada. Selanjutnya ada budaya politik patronase, di mana masyarakat lebih memprioritaskan kedekatan dan popularitas dibanding integritas dalam memilih calon. Selanjutnya ada pengawasan internal yang lemah. Karena inspektorat berada di bawah kendali kepala daerah sehingga tidak independen. Dan yang terakhir ada biaya politik tinggi, sehingga
Jabatan sering dijadikan sumber pendanaan politik melalui praktik jual beli jabatan. Lalu ada penegakan hukum. Pada tahun 2019, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang mengungkap adanya jaringan jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kudus. Penegakan hukum ini membuktikan bahwa KPK bekerja efektif dalam hal penindakan. Tetapi di dalam artikel saya menegaskan bahwa OTT hanya menyelesaikan gejalanya saja, bukan sampai di akar permasalahan. Jadi selama celah hukum seperti tidak adanya larangan permanen bagi mantan koruptor untuk mencalonkan diri masih ada, maka korupsi berulang tetap berpotensi terjadi. Selanjutnya ada evaluasi kebijakan anti korupsi. Dalam artikel saya terdapat tiga kelemahan utama dalam implementasi kebijakan anti korupsi. Yang pertama ada pengawasan internal yang lemah karena inspektorat tidak memiliki independensi dalam melakukan pengawasan. Yang kedua, peran DPRD tidak maksimal karena hubungan politik dan relasi transaksional membuat fungsi pengawasan sulit berjalan objektif. Dan yang ketiga, sistem rekrutmen dan mutasi ASN sangat bermasalah karena kepala daerah memiliki kewenangan besar dalam menentukan jabatan. Kondisi ini membuka ruang besar untuk jual beli jabatan. Selanjutnya ada rekomendasi. Di dalam artikel saya ada memberikan beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan, yaitu yang pertama ada reformasi regulasi, contohnya melarang mantan koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah, lalu memperkuat KASN agar sistem merit berjalan dengan baik, dan membuat APIP lebih independen dalam melakukan pengawasan. Yang kedua ada penguatan peran publik. Contohnya dengan memberikan akses informasi rekam jejak calon kepala daerah dan meningkatkan edukasi kampanye anti korupsi di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga ada perbaikan birokrasi dengan menerapkan sistem meritokrasi dan digitalisasi proses kepegawaian agar lebih transparan. Dan yang keempat atau yang terakhir ada peran masyarakat dan pendidikan. Dengan mengaktifkan mekanisme pengawasan publik seperti whistleblowing dan open data, juga memperkuat pendidikan anti korupsi sejak sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi yang dilakukan Muhammad Tamsil tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga karena lemahnya sistem pengawasan, regulasi, dan budaya politik di daerah. Penegakan hukum memang penting, namun pencegahannya jauh lebih penting. Tanpa reformasi politik dan birokrasi serta peningkatan kesadaran publik, korupsi kepala daerah akan terus terulang, tidak akan berhenti. Kasus dengan adanya kasus ini bisa menjadi pelajaran penting bahwa pemerintahan pemerintahan yang bersih membutuhkan pemimpin yang berintegritas, sistem pengawasan yang kuat, dan masyarakat yang kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jadi begitulah penjelasan atau presentasi untuk artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.